Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akhlak, etika, dan moral oleh saya, Putri Ayuning Budi, dengan nomor NIM 5220367. The first, pengertian. Pengertian dari akhlak. Akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang, manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Dan yang kedua, etika. Etika ialah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Dan yang terakhir, ada moral. Pengertian moral yaitu ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku akhlak yang dimiliki semua orang. Ruang lingkup. Ruang lingkup dari akhlak. Yang pertama, ada akhlak pribadi. Yang paling dekat dengan seseorang itu adalah dirinya sendiri. Maka hendaknya seseorang itu menginsafi dan menyadari dirinya sendiri, karena hanya dengan insaf dan sadar kepada diri sendirilah pangkal kesempurnaan akhlak yang utama, budi yang tinggi. Yang kedua, ada akhlak berkeluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. Kewajiban orang tua terhadap anak, dan Islam mengarahkan pada orang tua dan pendidik untuk memperhatikan anak-anak secara sempurna. Dengan ajaran-ajaran yang baik, setiap agama telah memerintahkan kepada setiap orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendidik, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memiliki akhlak yang luhur, sikap lemah lembut, dan perilaku kasih sayang. Yang ketiga, akhlak bermasyarakat. Tetanggamu ikut bersyukur jika orang tuamu bergembira dan ikut susah jika orang tuamu susah. Mereka menolong dan bersama-sama mencari kemanfaatan dan menolak kemudrohatan. Orang tuamu cinta dan hormat pada mereka, maka wajib atasmu mengikuti ayah dan ibumu, yaitu cinta dan hormat kepada tetangga. Selanjutnya, akhlak bernegara. Mereka yang sebangsa denganmu adalah warga masyarakat yang berbahasa yang sama denganmu, tidak segan berkorban untuk kemudian tanah airmu. Engkau hidup bersama mereka dengan nasib dan penanggungan yang sama. Dan yang terakhir, ada akhlak beragama. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah, ruang lingkup akhlak sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan. Dan yang kedua, ada etika dan moral. Ruang lingkup dari etika dan moral yaitu satu, menyelidiki sejarah etika dan berbagai teori, yaitu aliran tentang tingkah laku manusia. Kedua, membahas cara-cara menilai baik dan buruknya sesuatu pekerjaan atau tingkah laku. Menyelidiki faktor-faktor penting yang mempengaruhi lahirnya tingkat laku manusia, yaitu naluri, adat, tingkah laku, dan lingkungan. Dan yang terakhir, nomor 4, menerangkan mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang menuju kemuliaan. Selanjutnya, perbedaan. Perbedaan antara etika moral dan akhlak adalah terletak dalam sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. Jika dalam etika, penilaian baik buruk berdasarkan pendapat akal pikiran, dan pada moral, berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. Maka pada akhlak, ukur yang digunakan untuk menentukan baik buruk itu adalah Al-Quran dan hadis. Perbedaan lain antara etika, moral, dan akhlak
terlihat pula pada sifat dan kawasan pembahasannya. Jika etika lebih banyak bersifat teoris, maka pada moral lebih banyak bersifat praktis. Etika memandang tingkah laku manusia secara umum, sedangkan moral bersifat lokal dan individual. Etika menjelaskan ukuran baik buruk, sedangkan moral menyatakan ukuran tersebut dalam bentuk perbuatan. Sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi, di mana dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Konsekuensinya, akhlak bersifat mutlak. Lalu persamaan antara akhlak, etika, dan moral, persamaannya adalah sama-sama membahas masalah baik dan buruknya tingkah laku manusia. Nah, yang terakhir, nilai. Dalam mengimplementasi nilai-nilai akhlak, etika, moral dalam kehidupan sehari-hari, sebetulnya hampir sama wilayahnya, yaitu menyangkut hubungan dan komunikasi sosial masyarakat. Hanya saja sumber atau yang mendasari dan tolak ukurnya saja yang berbeda. Ada yang berdasarkan nilai kebudayaan di dalam masyarakat dan ada yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Yang ketiganya itu memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga keharmonisan hubungan sosial. Finally, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.